Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Wasnadiati dari Universitas Askia dari Prodi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak Ardi dari guru SMA 2 Rantahan dan juga membina PMR dari SMA 2 Rantahan. Sebelum masuk pada topik utama, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari. Siang, Pak. Selamat siang semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Bapak Mansur Rizal, biasa dipanggil Pak Ardi. Sekarang bekerja di SMA Negeri Loran sebagai guru geografi. Selain guru geografi juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Selain itu juga membina PMR Wira SMA Negeri 2 Rantahan. Asli Bapak asalnya di Sepampat, ya, Sepampat. Di SMA 2 ini sudah dari tahun 2019. Jadi semenjak sekolahnya ada, Bapak sudah bekerja di SMA Negeri Rantahan. Oke. Terima kasih Bapak sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana saya ingin mewawancarai Bapak yaitu perihal banjir di Sumatera Barat. Pertanyaannya, menurut Bapak apa penyebab utama banjir itu yang mengakibatkan kota Sumatera Barat dilanda banjir? Menurut Bapak ya, ada beberapa faktor kalau banjir, ya bencana banjir terjadi itu banyak faktor yang bisa kita pelajari. Mungkin yang paling umum biasanya banjir ini ada faktor namanya faktor alami, ada faktor buatan. Jadi faktor ini salah satunya mungkin adanya penebangan hutan ya secara liar, adanya penggundulan, adanya pertambangan yang merusak, ya, yang merusak hutan, yang merusak hulu sungai. Jadi ada lagi pembangunan atau kegiatan-kegiatan aktivitas manusia yang berada di hulu sungai atau di daerah aliran sungai. Hal-hal yang seperti ini biasanya terlepas dari yang faktor alami dan juga faktor manusia. Salah satunya mungkin kalau di daerah-daerah kota itu biasanya faktornya tuh faktor buang sampah. Nah, itu juga menjadi faktor terjadinya banjir. Tapi yang kita alami sekarang ini untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu faktornya mungkin ada masalah cuaca, ya. Ada namanya siklon senyar namanya. Bagaimana ini adalah anomali-anomali yang cukup langka terjadi. Dan ketika terjadi sehingga membuat cuaca ini seperti hujan lebat, ya, yang ekstrim, ya, dalam beberapa hari tidak berhenti hujan. Jadi itu yang disebutkan. Tapi karena hujan ini lebat sehingga membuat air ini karena ada penebangan hutan, air ini tidak terserap, nah, sehingga dia bertumbuh membendung seperti bendung alami. Setelah dia terbendung maka terjadilah yang namanya banjir. Ada lagi kalau dia faktornya ada di hutan itu namanya banjir bandang. Nah, banjir bandang itu dia membawa material kayu, ya, tanah, batu, dan itu yang sedang terjadi di daerah kita saat ini. Dan bagaimana kondisi banjir di Sumatera Barat dari beberapa
hari lalu hingga sampai saat ini menurut Bapak? Dari data yang sudah disebarkan oleh BPBD provinsi untuk kondisi banjir di Sumatera Barat itu cukup parah. Ya, saking parahnya itu kita lihat data itu sudah ini 2 hari yang lalu ya, udah 194 orang meninggal dunia. Ya, selebihnya ada luka-luka itu sekitar 112 orang. Selanjutnya ada yang hilang yang belum ditemukan itu sekitar 114 orang. Itu dalam kategori korbannya. Untuk yang terdampak itu, kalau untuk yang mengungsi dan segala macamnya itu udah ribuan. Untuk yang lainnya mungkin kerusakan jalan, ya, jalan terputus, ya, akses transportasi juga bisa lewat, jalan putus, fasilitas umum rusak, ya. Pokoknya semuanya itu dampaknya sangat buruk, ya, sehingga melumpuhkan kegiatan aktivitas masyarakat, ya, sehingga tidak bisa melakukan aktivitasnya, kerja, dan beberapa daerah itu sangat terisolir, ya, bahkan ada daerah yang tidak bisa kita jangkau gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil menurut Bapak dari kejadian banjir yang melanda kota Sumatera atau kota kita yang Ya, sebenarnya ini pelajaran bagi kita semua, baik masyarakat, baik pemerintah yang berkuasa. Yang pertama adalah kita telah melupakan namanya AMDAL. Jadi namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kegiatan-kegiatan pembangunan tidak semata-mata bisa dibangun tanpa adanya analisis. Jadi maksud Bapak di sini, semua kebijakan-kebijakan bangunan itu harus ada namanya AMDAL. Ya, semua PT, semua perusahaan itu harus punya AMDAL. Dan pelajaran yang kita dapat sekarang adalah kita mengetahui aktivitas-aktivitas yang tidak kita ketahui sebenarnya, tapi kebuka dengan terjadinya bencana ini. Contoh, kayu-kayu gelondongan yang tiba-tiba ada, itu merupakan salah satu bentuk bahwa ada loh aktivitas di daerah hutan gitu ya. Ada pembalakan, ada penebangan pohon, sehingga dengan adanya aktivitas itu kita mengetahui. Dan sebagai pemangku kebijakan seharusnya tidak bisa semata-mata memberikan izin kegiatan yang merusak lingkungan gitu. Karena satu pohon itu tidak bisa dia dibayar dengan beberapa tahun yang berulang. Walaupun ada terjadi penanaman hutan, reboisasi, tapi waktunya itu tidak cukup, ya, untuk mengganti hutan yang ditebang. Nah, satu lagi selanjutnya untuk masyarakat, mungkin masyarakat yang berada di bantaran sungai, kawasan-kawasan yang sangat rawan bencana, itu perlu edukasi, sosialisasi, edukasi, memberitahu bagaimana caranya edukasi, bagaimana caranya menghadapi bencana, dan itu perlu. Dan sekarang itu banyak kejadian-kejadian yang tidak di luar keinginan kita. Contoh, menenggut nyawa itu merupakan salah satu bentuk bahwa sebenarnya tidak sepadan ya nyawa dengan aktivitas pembangunan. Pembangunan itu boleh, tapi kalau dia mengesampingkan alam, ya seperti ini bentuknya. Kebanyakan yang seperti ini, hal-hal yang mengais keuntungan tapi menyepelekan tingkat kerawanan untuk bencana di masyarakat. Jadi sebenarnya banyak ilmunya yang harus kita dapati. Kita sebagai masyarakat juga harus pintar. Makanya hal yang berhubungan dengan bencana ini harus dihindari.
Oke, terima kasih Bapak. Dan apa harapan Bapak untuk mencegah banjir untuk ke depan? Harapan Bapak sebenarnya adalah kita sama-sama harus sadar terlebih dahulu bahwa pelajaran kita di SD itu sebenarnya benar-benar nyata. Dulu kita di SD sudah belajar bagaimana caranya menjaga hutan, menjaga alam. Tapi setelah kita tamat kuliah, sudah menjabat segala macam, itu lupa dengan adanya hal-hal yang seperti itu, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang seharusnya tidak menjadi teladan lah bagi kita. Sebenarnya harapan itu kita sama-sama harus ada. Untuk pemerintah sebenarnya Bapak mengharap menaikkan status dari bencana ini menjadi bencana nasional. Dengan bencana nasional, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan baik itu akomodasi segala macam bisa dibantu oleh pusat. Jadi sekarang provinsi-provinsi yang terkena itu, salah satunya Sumatera Barat itu menginginkan kondisi status dari bencana ini menjadi bencana nasional. Kalau dia menjadi bencana nasional berarti nanti karena APBD yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ini cukup terbatas. Ya, kalau dibilang untuk Sumatera Barat sangat parah, sebenarnya ada yang lebih parah, itu daerah Aceh. Sampai sekarang itu daerah Aceh itu sudah paling parah gitu untuk daerahnya. Bagaimana sekarang itu bantuan-bantuan itu belum banyak yang datang ke sana. Sumatera Utara juga sama. Tapi kita fokus di Sumatera Barat. Kalau untuk Pasaman Barat ini beberapa daerah memang terkena dampak. Salah satunya mungkin yang menurut Bapak yang terparah itu di Talu. Talu itu sekarang ada yang hilang 5 orang, yang belum ditemukan sampai saat ini. Untuk penambahan itu orang meninggal. Harapan sebenarnya bagaimana kita itu untuk peduli lah terhadap lingkungan, karena aktivitas-aktivitas di lingkungan kita ini kita tahu sebenarnya merusak lingkungan. Contoh kita nih di Ranah Matahan ini ada aktivitas-aktivitas yang sangat merusak lingkungan. Ya, apalagi kita berada di bantaran kali daerah aliran sungai Batang Matahan. Kenapa? Aktivitas contoh pertambangan itu yang mengakibatkan daerah aliran sungai itu dangkal. Kalau sungai itu dangkal, hujan datang, air naik, maka air itu melimpah karena sungainya dangkal. Jadi perumahan-perumahan yang ada di bantaran sungai maka akan terkena dampak. Nah, jadi sebenarnya ayolah kita sama-sama peduli gitu. Mari kita belajar lagi untuk materi-materi SD dulu namanya menjaga lingkungan, menjaga alam. Karena yang seperti ini tidak bisa hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan sendiri itu susah. Jadi ada namanya, kalau orang dulu itu ada namanya gini, kalau bahasa Minangnya ini banyak jadi kampung binaso. Maksudnya adalah kalau orang pintar terlalu banyak maka akan celaka kampung. Seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ardi yang sudah menjadi narasumber saya pada siang hari ini. Saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.